Materi ini. 81385 Berarti ya sekelas ya. 1797. Internas. Ini D. Iya. Ini namanya join di komputer. Alhamdulillah. Sana apa yang suka Suaranya. Apa itu RTL terus apa namanya? Materinya? Nyari. Kita cek aja. Sebenarnya semua. Pak, coy. Tak kira kalau aneh mana gue. Itu berita penting kata-kata beliau. Ya, karena kita sedang juga di kelas. Mas Ed. Tuku saja mung pisan ya. Tapi itu turun. Iya lah, nanti gratis dan ya. masuk suara Dia tekan. santai dimati. Mengaku tuku ini satu sekretari. Isi ada orang bukan ini ngomong. Ini dulu mana? Dong grenenge sapa yo? Ini positif ya. Kalau pembangun Kalau bapaknya positif betul. positif. Orang sedikit. Tidak balik. Bali saiki ya mau pengiso. Ini ada tes. Main tes to. Kan nek sing tanggal kuwi di stop total ora tes. Tutup mas. Nah saiki jek buka ya. Tutupnya tanggal 6. Nah iya, lah liburnya tanggal 3, tanggal 4. Yo nggowo rapid dhewe. Bentar, baru aja masuk. Suaranya. Kok suaraku tetap masuk ya? Bapak Ibu, sing dereng mengerjakan BLC sinten. Cek sound. Halo, halo. Halo, halo, cek sound. Wendang, Wendang. Halo, halo.
Ora Mas. Sudah dengar Pak, tapi kurang jelas Pak Wahidi. Oh, nggih, saya keraskan Pak. Matur nuwun. Gimana Pak Yunan sekarang? Halo? Halo, apa sudah masuk suara saya? Tidak dengar. Masuk tapi sangat pelan Pak Wahidi. Kecil sekali, kecil sekali. Oh, nggih. Tak betulkan dulu. Satu 8:13 Internas. Oh iya. Sini. Mana Pak? Mit. Kok rindih banget ya. Ayo sorokane mari. Karena bungkusnya plastik. Mboten dicek riyen Pak Wahidi. Gimana Pak sekarang? Mudah-mudahan udah besar. Apa masih tidak terdengar ya? Nggih pun rodok udah agak jelas tapi Sinyal Pak ya. nggih. Atau bodol Pak? Oh nggih pun. Kados pun iki. Oh nggih, matur nuwun. Sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Yayi. Jenggote lho. Sama ya. Nggih,
Kurang suara itu nih. Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Tes, tes, tes. 15 yang sudah bergabung di kegiatan awal pekan Senin ini, PJJ internalisasi. Assalamualaikum Ibu Bapak. Baru 16 nggih, baru 17. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk saya hari ini sedang kurang fit, jadi mohon izin. Oh. Siapa ini Pak yang ngendiko kurang fit tadi? Pak Turmujo itu yang kurang fit semalam, jadi begadang terus. Wah, garap tugas terus nggih Pak. Nggih, leres. Leres. Iya. Ini Bu Ulfa nggih? Iya Pak. Mohon maaf Pak, Alhamdulillah. selama ini tuh laptop saya itu kok nggak tahu, nggak mau diajak Zoom Pak, jadi nggak, kalau buka langsung dia mati sendiri, nutup sendiri gitu. Nggih. Nggih. Pak Turmujo itu yang mau ditanyakan sama Bu Ulfa, monggo Pak Ya. Turmujo sudah. Pak, jangan yang susah-susah loh Pak, saya nggak bisa. Kita nunggu Pak Yati ya Bu. Pak, loh kok 15 Bu, kok keluar? Yang Kebumen sudah masuk semua ini. Rombongan piknik Kebumen ini. Sudah yes Bu Ulfa, Sudah Kebumen yes. Ya. Rombongan piknik, iya. Rombongannya sudah lengkap ini. Oh, komplit, oh iya. Kompleks sekali ya Bu. Nggih. Ya ini sing kayak bakpao Bu Endang. Ya Allah. Mana Bu? Kok kayak bakpao. Pala menul-menul, awet. Malah mboten usah sahur nggih Bu. Nggih, kan awet dulu tuh. Memang lagi libur Bu Endang. Nggih. Bu Endang lagi libur Bu, bulannya ceria. Iya ya Pak. Iya. Ngarang
Volumenya sih kok lirik temen kan. Bapak Ibu untuk SA-nya dicicil ya Pak. Dan ada yang belum masuk ke BLC, ada 6 peserta. Ini temen sih. Karena kami melihat hanya 34. Untuk siapa-siapa Pinten mawon Ibu. ya siapa nanti Pak. Nanti dulu Bu. Catatannya di sebelah nggih. Pokoknya yang merasa sudah masuk dan sudah mengerjakan berarti sudah join dengan BLC. Yang belum itu ada 6 dan salah satunya Pak siapa ya? 6 itu takutnya kan semua kerepot di BLC. Di daftar enggak ada yang namanya Pak siapa Ibu Ulfa. Iya, Pak. Lupa saya, Pak. Iya, Pak. Nggih, dimaklumi Bu, wong Ramadan. Napa-napa. Yang jelas kula sampun mlebet. Pak Ketua, kalau jadi sakit masuk BLC, pripun nih lah? Ini kesempatan ada Bu Ulfa. Nah, itu saya kan bilang Jamaluddin. Pak, jangan yang susah-susah. Itu yang Pak siapa ya? Yang Jamaluddin. saya. Pak Jamaluddin. Jepara. Pak kemarin dikasih tutorialnya udah masuk, Pak. Sudah, tapi saya coba gagal terus. Boleh itu lagi, ya Allah. Gue amal perbuatan itu berarti. Bagaimana Mbak Ulfa? Pak Jaludin lupa user sama passwordnya Bu. Nah, itu ya Bu ya, user sama password lupa ya. Kemarin tuh ada yang tutorial Japri sama Pak Jabat niku pripun Bu kemarin Bu? Ada yang terkendala seperti itu kayaknya kemarin. Yahya kayaknya yang ya sudah WA saya. Yahya tuh. Nggih, pripun Pak Solusi? Mungkin bisa sharing dengan yang belum, Pak. Yahya tuh gimana caranya itu? Nanti kita invite ya, bagaimana kita ngasih nama dan NIP ke Pak Jaman itu kemudian di approve gitu ya, atau bagaimana Bu Pak? Nanti setelah Zoom meeting aja Bu ya, siang-siang gitu ya. Iya itu Bu Ulfa. Jadi mau NIP-nya nanti di approve dan invite nanti akan bisa masuk kembali di PLC karena Pak Jamul kasusnya itu lupa. Nah itu nggih Pak, iya. Nggih. Oh iya gitu ya. Kan lupa Pak, saya yang mendaftarkan kan UP saya tanya user ID, username sama password saya apa Mbak dulu waktu daftar. Oh. Katanya mendaftarnya tidak pakai username, katanya pakai SIM BDK gitu Mbak. Kalau yang kami tahu Pak untuk admin dari Lokus itu selama ini kalau ke Simdiklat memang makainya NIK atau NIP dan nama. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu itu mendaftarkan PLC biasanya mengikuti yang didaftarkan oleh UP itu sudah diseragamkan kalau masuk lewat NIK atau NIP. Maksudnya username nama saya, kemudian nick-nya passwordnya nick. Nomor induk pegawai. Kalau nick kalau yang swasta. NIP. Ya, kalau yang maksudnya yang non PNS pakai KTP Pak. Ya, itu maksudnya apa itu? Passwordnya atau apa? Passwordnya di antara itu misalnya username-nya nama jenengan Pak Jamaluddin ya. Kemudian nanti mungkin passwordnya bisa NIP atau NIK kalau gitu. Barangkali bisa dicoba saja Pak Jamal. Ya, barangkali bisa dicoba saja Pak. Sudah dicoba. Ya. Tutorialnya udah saya kasih mungkin sambil ngantuk-ngantuk di Persani Pak, nanti bisa mengikuti tutorial yang kami sampaikan. Siap, sudah banyak yang masuk kok. Ya kita cobanya Mbak nanti Mbak ya. Kalau Pak Yunanto sudah lancar, semalam sudah clear, bisa. Sudah mencoba dan ternyata lancar bisa itu. Yang lain 6 orang ini baru Pak Jamal yang ketahuan untuk. Maksudnya Mbak, apa namanya? Masuk ke browser, kemudian pilih yang BDK nomor 1 itu ya? PLC Pak Jamal. PLC ya, Bisa Chrome. PLC, BDK, SMG. Saya tak menghubungi Pak Yadi dulu Pak.
Jadi nanti buka Chrome, Pak Jamal. Setelah itu ketik BLC, BDK Semarang. Setelah itu muncul titik 3 di kanan atas. Ikuti. Nanti yang samaran titik. Nah itulah login. Nanti akan sebelumnya muncul itu tadi. User dan password itu. Ya. Pak Ansori tanya, apa pesertane dari unsur apa aja, mana saja? Kemenaki piro, Oh ya. komposisine sing berni piro? Nang dalan nganggo HP. Ya ya. Nggo HP. Kak Jamal OTW ini ya. PS. Tes masuk Pak Agus. Di Pak Yati kok nggak bisa dihubungi ya Pak? OTW paling Bu. Dalam perjalanan. Iya, pesertanya udah 24. Iya. Sama Bu Ulfa dulu enggak apa-apa. Oh iya. Nah, berkata-kata dulu dengan Bu Ulfa Iya. kan lebih Iya asik. ya Pak ya. Nggih. Saya kemarin tuh sudah ngecek di BLC itu Pak yang saya cek. Terus saya sampaikan sama Pak Training. Ketua Pak Jaman itu. Kalau ternyata masih ada 6 peserta. Terus yang dari 34 peserta itu yang sudah masuk di BLC, kami juga lihat yang materi apa itu masih ada 26 peserta yang mengerjakan. Ada yang baru 1 itu yang materi paling bawah itu, Pak. Nggih. Nama-namanya mungkin bisa di Iya Pak, sebentar Pak. Ini saya juga diminta nama-nama. Pak Yati sarapan kali nggih, Pak. Ya macet, kena macet tuh. Jadi mampir sarapan dulu. Nah ini Pak Turmujo datang ini. Oke, siap. Pak Yati di mana? Saya telepon nggak diangkat ya. Lagi meriang ini Bu, saya Tarmujo. Oke. Jadi sementara pakai jaket dulu. Meriang we lemu lah pemenang orang meriang. Iya. Napa Pak wong teng dalem nggih pun di tenggo Ibu terus kok meriang. Siap, cepat-cepatke semalam ya. Saya merantau ya. Saya merantau ini. Kalau mau nyanyi-nyanyi dulu boleh loh Pak. Boleh, sholawatan lah esok-esok. Monggo ya Pak.
Ya, Pak Turmujo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu nama-nama dari Bu Ulfa yang belum masuk ke BLC, mungkin ada yang mau mengisi kultum ini dari penyuluh Pak siapa kayak dari Pekalongan, Pak Maskuri. Iya, Pak Maskuri. Halo, di mana Pak Maskuri? Pak Maskuri masuk. Mas Suri belum bergabung, masih dalam perjalanan ini. Ya Pak Turmujo lah dari Batang, Kultum. Nanti malah bubar semua kalau saya yang kultum. Atau Pak Junanto ini yang semalam sibuk dengan pengajian ini. Full. Pak Junanto. Itu rekamannya tinggal diputar. Ini Pak Junanto, mana ini Pak Junanto? Kenapa? Iya, mampir dulu. Padahal kita jam 8:30 Iya. sudah harus log out. Bentar anak dulu terus ini. Masuk ke Zoom berikutnya materi dari Pak Kepala Badan ya, Bapak Ibu. Ini Pak Yati kemana nih? Kepala Badan itu Ibu. Aku harus bawa apa ora iki kan aku lagi Zoom sing isu iki jam 8 Pak. Ya, insyaallah. Zaman OTW. Zaman cuma telat, cuma OTW. Aku lagi Zoom sing isu iki. Nggih. Bu Ulfa dihubungi sang Iki suami. mau telepon aku deg-degan aku sana. Cie. Ya. Cie. Ini Pak Farikin semangat sekali, Pak. Masih pagi adalah. Diet. Jadi cari-cari aja. Ya, sudah 29 gabung. Bu, semuanya sudah jadi mengirimkan persyaratan ya. Belum saya Siap. cek lagi ya kemarin itu. Siap, tinggal sudah, berapa. Bu. Ada yang japri. Kalau misalnya kesusahan boleh japri ke saya ya, Ibu. Nggih. Bapak. Boleh. Tapi bentuknya PDF, Pak. Bu. Insya Ya. Allah Mantiga sudah oke semua. Iya. Memang sekarang agak kepontalan ya Pak, semuanya berbau digital, IT. Saya aja yang sudah memasuki usia kepala 5 ini Pak. Rodok. 20. Ngoyo ini 20 tambahin pinten Kepala Pak. 2. Nggih, kita harus mau tidak mau kita harus tetap bersahabat nggih Bapak Ibu. Internetnya unstable. Ngomongin sing gua minta agamis ditemukan ya. Soal-soal yang dikerjakan, ada beberapa soal yang belum dikerjakan dengan baik. Nanti dapat juga yang sudah Monggo yang mau kultum siap mendengarkan. Nah ini ibu penyuluh kita ini yang mau ngisi. Katanya tadi mau selawatan Pak, boleh Pak, monggo Pak. Bu Alma. Iya, Bu Alma ini. Pak Ketua monggo aja. Bu Alma. Monggo, Pak. Saya siap mendengarkan. Masih berapa menit ini? Nah iya ini harusnya kan sudah masuk, ini sudah lebih ya. Ya kultum punya 7 menit, tapi nanti kalau ada Pak Yati langsung berhenti. Nanti bisa lanjut berikutnya Bu Alma. Monggo Bu Alma. Oh gitu ya. Nggih. Nanti langsung di-cut ketika akan dimulai. Oh iya. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Bu Alma, langsung mukotimanya enggak usah sing panjang-panjang. Oh iya, langsung inti aja nggih. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang seperti yang disebutkan dalam kitab Akhlaqun Nisa, ada 3 golongan perempuan yang besok akan masuk surga. Yang pertama yaitu Iza nadorta sarota. Perempuan yang solihah itu ada 3 golongan. Oke Pak, saya Pak. Dan bagus kok. Satu apa Bu? 3 golongan itu satu. Ketika dilihat oleh suaminya, maka wajahnya menyenangkan. Tidak bermuka yang gemuruh, terus senyum-senyum, tapi tidak senyum sendiri-sendiri, tidak senyum-senyum sendiri ya. Terus yang kedua yaitu Ida amartaha Jahitannya kepanas dulu. Jahitannya kepanas minggu. Atau atka. Jika diminta oleh suami maka akan patuh. Bisa membangkang kepada suami. Yang ketiga yaitu wa in gipta anha hafizat kafi malika wa nafsiha. Ketika ditinggal pergi oleh suaminya, maka dia bisa menjaga, bisa ngerekso badan dan harta bendanya. Jadi ketika suaminya pergi, nggak boleh istilahnya sekarang berdandan ke orang lain atau berboros-boros, shopping-shopping yang nggak berguna seperti itu. Jadi, istri yang solihah khairun nisa imra'atun itu ada 3 golongan. Istri yang baik, perempuan yang baik itu ada dalam 3 golongan tersebut. Bagaimana dengan wanita karir, Bu? Wanita pergi, karir istri itu kan pergi. Ya, kalau mau bersolek, kalau nganu kan yang penting inamal a'malu biniyat, Pak, menurut saya. Saya juga wanita karir ya, setiap hari Rabu juga kemana ya, pokoknya saya keluar terus. Insya Allah harus dengan niat yang baik. Ketika kita berhias itu jangan niatnya untuk orang lain, akan tetapi kita niatkan untuk merawat, menjaga pemberian Allah. Bagaimana niatnya Bu Alma ketika di rumah Ya, dandan, kita niatkan ketika mau kondangan malah dandan. Itu. Ya, kita niatnya itu ketika kita kondangan sama suami ya kita menjaga marwah suami. Ya, menjaga marwah suami. Enojo sini gue cangkingan ono. Oh iya, biar suaminya itu bangga, tambah cinta seperti itu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah. Ya Allah, Pak Yati. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma'ban. Alhamdulillah Bapak, marilah kita sebagai insan yang beriman tentunya tidak lupa mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan kesehatan, umur panjang dan melaksanakan di bulan suci Ramadan ini adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Amin. Amin. Bapak Ibu, mohon maaf ini tadi saya baru bisa masuk karena saya harus program wifi-nya ya Bapak Ibu. Oleh karena itu materi ini nanti rencana tindak lanjut ya pelatihan jarak jauh, internalisasi, nasionalisme dan yang berbasis nilai-nilai agama. Biar Bapak Ibu besok itu sudah bisa selesai langsung masukkan di BLC. Nanti kami upload, nilai-nilai Bapak akan masuk nanti biar ini cepat selesai. Bapak Ibu sebelum kita menyampaikan nanti
ada materi dari Bapak Kepala Badan, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu sebelum kita mulai yang kami hormati panitia Bapak Nur Jamal, moderator Mbak Ulfa, kemudian Bapak Ibu yang kami cintai, kami banggakan. Sebelum rencana tindak lanjut pelatihan jarak jauh, ya internalisasi nasionalisme, mungkin dari Mas Nur Jamal, barangkali ada ini sambil menunggu ini masih 29 peserta. Kok mau Pak Nur Jamal? Pak, dari tadi kami sudah di sini nunggu jenengan. Nah ya silahkan mau berkata-kata Mas Nur. Sudah, tadi sudah berkata-kata. Ya, sekarang panitia yang kedua Mbak Ulfa mau berkata-kata sebelum saya lanjutkan. Malah diguyu toh Pak, orang saya aja udah masuk dari tadi nyari jenengan. Ya Bu ya. Ini gimana sih dikasih kesempatan untuk memberi masukan ini berkata-kata malah ini. Saya memang terlambat ini mencari-cari panitia ke sini, Mbak Ulfa itu saya berada di perpustakaan biar bisa lancar. Di sini aja Pak, ke TA aja biar dekat kita. Bapak Ibu sekalian, ini rencana tindak lanjut akan kami sampaikan bahwa Bapak Ibu ini rencana tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tugas individu, ya, bukan tugas kelompok. Oleh karena itu, Bapak Ibu saya jelaskan dulu nanti di dalam rencana tindak lanjut pelatihan itu tanggal 19 sampai 29 sampai 30 Bapak Ibu ya kita ya. 29 itu rencana tindak lanjutnya. Iya, aku. Jadi Bapak Ibu sekalian. Ulfa, mohon maaf suaranya itu ramai sekali. Iya, oke. Kami unmute Gimana, ya. halo? Bisa diterima Bapak Ibu? Bisa Pak. Sangat bisa, oke. Terima, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, ini sekaligus sebelum saya melanjutkan, silakan yang mau moderator dulu berdoa, silakan. Kita materi rencana tindak lanjut hanya 1 jam kurang nanti. Budia Sukma. Silakan. Budia Sukmaningsih. Silakan Budia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bertemu untuk hari yang ke-6 pada pelatihan jarak jauh internalisasi nasionalisme berbasis nilai-nilai agama. Alhamdulillah semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan agar selalu lancar dalam mengikuti pelatihan ini. Mari Bapak Ibu untuk semangat pagi ini kita mengucapkan yel-yel internalisasi nasionalisme berbasis nilai-nilai agama. Mari kita mulai. Yel-yel internalisasi nasionalisme berbasis nilai-nilai agama. Ubah cara pandang, ubah cara pikir, ubah cara pikir, dan perilaku, ubah cara kerja. Yes. Oke. Luar biasa. Kita lanjutkan dengan 5 budaya kerja Kementerian Agama. 5 budaya kerja Kementerian Agama Republik Indonesia. Integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Terima kasih pada Bapak Ibu, semoga selalu kita akan senantiasa semangat untuk mengikuti pelatihan sepanjang pagi ini. Demikian selanjutnya kepada Bapak Suyadi selaku narasumber dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Diah ya. Ibu Diah ya, betul ya? Betul. Yang kami
bahagiakan dan hormati ini Mas Nur Jaman selaku host kita Bapak Ibu sekalian, sekaligus sebagai ketua kita Bapak Ibu di dalam kepanitiaan. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti atau kemarin sudah saya berikan formnya. Mari kita Bapak Ibu kita bersama-sama bagaimana nanti Bapak Ibu untuk bisa menyusun rencana tindak lanjut yang harus dibuat oleh Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu di situ ada yang namanya form ya, itu rencana tindak lanjut pelatihan jarak jauh internalisasi nasionalisme yang berbasis nilai-nilai agama. Oleh karena itu setelah itu nanti itu ada tahun 2021 tentunya tanggalnya Bapak Ibu bisa dirubah yaitu 19 sampai 30 April 2021. Ya Bapak Ibu, itu tanggalnya bukan 19 sampai 29 tapi kita 19 sampai 30 April. Nah, kemudian nanti nama Bapak Ibu sekalian itu ada nama, itu nama Bapak Ibu sekalian. Nanti ditulis nama Bapak Ibu sekalian. Iya, itu ya. Nanti karena jam 9 itu juga akan Pak Kepala Badan. Kemudian unit kerja Bapak Ibu ditulis sesuai dengan tempat tugas. Mungkin Bapak Ibu dari MAN 1 Kebumen, ya, tulis. Jadi nama peserta. Kemudian kalau sudah nama peserta itu unit kerja masing-masing Bapak Ibu ini harus ditulis sesuai dengan tempat tugas Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian itu ada nama rencana tindak lanjut. Ya, itu Bapak Ibu contoh saja kemarin ada materi yang kami sampaikan oleh Bapak Ibu sekalian mulai dari titik temu agama, kemudian ada materi yang namanya apa Bapak Ibu sekalian? Itu yang sudah kami sampaikan agama sebagai landasan segala aspek. Itu silakan Bapak mengambil Pancasila sebagai titik temu. Ya. Kemudian ada kemajemukan agama di Indonesia, ada wawasan kebangsaan dan nasionalisme, ada Pancasila sebagai titik temu ya di Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya nanti materi moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada harmoni agama dan budaya di Indonesia. Kemudian ada revolusi mental dan integritas. Silakan Bapak Ibu nanti untuk mengambil judul yang sudah kami berikan besok materi itu. Saya kira Bapak Ibu bisa mendownload materi itu walaupun nanti Bapak Ibu belum. Pilih salah satu Bapak. Materi harmoni dan revolusi mental. Gimana Bapak? Pilih salah satu dari judul tersebut. Iya, betul. Betul, silahkan pilih salah satu. Panjenengan pilih salah satu. Kalau mau satu sekolahan 2 orang 2 monggo nggak apa-apa ya. Itu monggo terserah panjenengan. Tapi nek 16 17 peserta Kebumen arep podo kan yo tidak mungkin kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau sama enggak apa-apa, Pak. Kalau sama kompak. Monggo, kalau mau sama enggak apa-apa, tapi kalau lebih wawasan cakrawala pandang luas ya nilainya lebih bagus. 16 itu 17 dari 2 beda materi nanti kan 88 dan bisa tambah wawasan ya. Ada mungkin satu ambil apa, satu ambil apa. Saya kira itu enggak apa-apa. Udah. Siap. Wawasan. Itu ya Bapak Ibu, sambil silahkan bertanya enggak apa-apa. Karena kita waktunya mepet sekali. Nanti habis itu materi kita kan materi moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Ya. Besok ada 2 materi harmoni karena sedikit, kemudian sama revolusi mental. Apa nanti moderasi beragama dan harmoni ya nanti ya? Harmoni dan moderasi besok 1. Ya. Nanti tinggal Mas Nur selaku host ini panitia. Kemudian kalau nama rencana tindak lanjut itu Bapak Ibu sudah mengambil
judulnya Bapak Ibu, tinggal nanti tujuan. Tujuannya apa? Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan bagaimana bisa membentuk kelompok internalisasi nasionalisme berbasis nilai agama, ya. Kemudian bisa melaksanakan program sosialisasi internalisasi nasionalisme berbasis nilai-nilai agama. Nilai-nilai. Itu tujuannya. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan bernuansa apa? Modernisasi beragama. Katakanlah bisa sesuai moderasi beragama. Monggo terserah panjenengan sesuaikan. Kemudian mengembangkan kelompok. Bapak Ibu bisa mengembangkan kelompok moderasi atau internalisasi nasionalisme secara berkelanjutan, ya, dan bertahap dalam satu wilayah tertentu. Artinya bertahap itu ya kita tahapan, ya, mulai tahapan pertama 2. Artinya kalau dalam bahasa yang lain tahapan itu adalah milestone. Nah, milestone Bapak Ibu tahapan. Kemudian mempublikasikan, Bapak Ibu harus bisa apa? Mempublikasikan, ya kan? Mempublikasikan itu Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan di dalam modernisasi beragama atau moderasi beragama di wilayah negara NKRI dan sebagainya. Itu untuk tujuan Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini untuk rencana tindak lanjut Bapak Ibu ini lebih mudah dan Ibu Bapak bisa mengembangkan tersendiri, dan itu nanti Bapak Ibu kalau sudah dilaporkan saya, nanti Bapak Ibu hasilnya langsung dimasukkan ke GSC. Ya. Ada ini enggak kriteria halaman Bapak untuk kriteria halaman tidak ada. Jadi kan monggo minimal 2, maksimal boleh 3, 4. Terus gitu aja Bapak Ibu. Ya. Minimal 2, maksimal 3, 4 halaman. Ora usah oke-oke, nanti kan itu juga aja yang namanya laporan Bapak. Kalau Bapak Ibu untuk membuat laporan itu lebih dari 10 halaman, mungkin lebih dari 6 sampai 10 halaman itu. Itu Pak Ketua, barangkali. Mungkin yang lain Bapak Ibu, apa saya lanjutkan dulu alasannya apa? Bapak Ibu, alasannya apa di dalam tujuan itu? Mengurangi resiko konflik sosial. Iya, mengurangi resiko konflik sosial di lingkungan masyarakat. Nomornya 85868385861797. Kemudian bagaimana masih sering muncul persepsi negatif Bapak Ibu sekalian bahwa antar umat itu beragama itu kadang-kadang masih muncul persepsi yang negatif. Masuk tapi pakai HP yuk. Kemudian alasannya bagaimana supaya komunikasi sosial di wilayah Bapak Ibu itu masih berjalan lancar, baik, kemudian masih tidak ada apa ya semacam apa namanya harmonis dan sebagainya. Kemudian masih adakah hambatan Bapak Ibu sekalian di dalam apa namanya hambatan perbedaan agama dan keagamaan itu? Monggo, itu nanti alasan Bapak Ibu saya kira bisa digali, dikembangkan seluas-luasnya, dan menurut Mbak Endang yang sebesar-besarnya. Nah, betul. Pak, mau tanya Pak, tanya. Monggo Mbak Endang, Bu Endang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya hubungannya dengan bagian bawah Pak, anggaran. Di situ ada anggaran. Sampai ini masih alasan. Nanti jadi terang saya heran itu anggarannya harus ada atau tidak. Nanti belum sampai itu. Baik. Hanya itu ya Bu Endang ya yang ditanyakan anggaran ya.
katanya. Ini ke susu, Pak. Hanya anggaran ya yang ditanyakan. Pak, anggarannya harus ada atau tidak? Harus tercantum atau tidak? Nggih, nuwun. Yo, harusnya ada lah mbok kuwi anggarannya dari individu atau mungkin nanti dari DIPA monggo itu. Maka Nggih. perencanaannya itu nanti ya harus besok di tahun depan ada perencanaan dari Man atau Sanawiyah biar nanti berjalan. Ini Siap. namanya tindak lanjut. Nggih. Kalau nanti belum ada yang namanya DIPA ya kita harus merogoh crocek yang individualnya seberapa kita buat anggarannya itu nanti kan apa anggaran paling minum snack ketika Bapak Ibu sosialisasi kan begitu ya. Itu ya Bu Mbak Endah. Ramadan ya tidak cukup. Jelas. Jelas ya. Jelas banget. Ya, oke Mbak Endah. Yang cantik. Ya, oke. Terus saya lanjut dulu. Kemudian setelah ada alasan Bapak Ibu sekalian, itu ada kegiatan yang akan dilakukan. Bagaimana untuk menjamin rencana tindak lanjut bisa terlaksana? Tentunya perlu Bapak Ibu yang namanya persiapan sesuai dengan SOP Sobuntut, artinya standar operasi operasional dan prosedur. Itu ada yang namanya di Permenpan ya nomor 83 itu 2003 itu sebutkan bahwa perlu persiapan kan gitu ya. Ada persiapan. Apa persiapannya? Bapak Ibu lebih tahu itu. Saya kira bisa melakukan konsultasi kepada pimpinan kepala. Perlu kita rembukan koordinasi, komunikasi, hubungan kerja, interaksi ya. Ini Bapak Ibu. Yang belakangnya sisi lah, Pak. Dalam yang belakangnya pakai si, komunikasi, interaksi. Ya, komunikasi. Ya, itu yang penting Bapak Ibu. Nanti Bu Endang sama waka-waka komunikasi, sama kepala komunikasi, sama keuangan komunikasi, sama KTU komunikasi, ini akan lebih mudah di dalam menjalankan tugas apapun. Itu. Yang kedua, selain persiapan itu tadi melakukan konsultasi, tentunya Ibu Bapak harus melakukan konsultasi dengan pembimbingan para narasumber. Ya, siapa narasumber di sini? Ya, Bapak Suyadi. Gitu ya. Boleh nanti diskusi dengan Bapak Ibu dengan peserta. Oh, bagaimana? Begini nggak apa-apa. Ya, saya kan bukan narasumber. Saya kan hanya sebagai fasilitator ya berbeda ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian harus Bapak Ibu bisa merancang model kegiatan yang akan dilakukan, dirancang apa? Ini pula punya rancangan. Planning. Iya, planning. Itu kalau dalam bahasa orang pejabat Bapak itu ada unsur manajemen. Ada yang namanya apa? Selain unsur manajemen, apa unsur manajemennya? Planning, organizing. Nah, itu POAK. Tweeting, controlling. Nah, unsurnya apa? Ada unsur, kemudian ada apa? Selain manajemen itu. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu apa? Fungsinya adalah POAK. Kalau unsurnya itu 5M, man, mane, magazine, methods. Kan gitu ya Bapak Ibu. Ini dalam bahasa manajemen. Pimpinan pejabat. Kemudian dari melaksanakan komunikasi dengan lingkungan, mungkin tokoh masyarakat, agama, Bapak Ibu, tidak hanya nanti disosialisasikan di sekolah, mungkin di lingkungan, dan sebagainya. Itu nanti bisa komunikasi dengan tokoh-tokoh agama. Insya Allah akan lebih bagus gitu. Kemudian setelah ada persiapan, tentunya harus ada apa Bapak? Pelaksanaan. Nah, dalam pelaksanaan di sini Bapak Ibu harus bisa melaksanakan apa? Pembentukan kelompok. Nah, di antara lintas agama, ya itu, ya.
moderasi lintas agama. Kemudian harus bisa menyusun program kegiatan, internalisasi, nasionalisme, nilai-nilai berbasis agama. Jadi Bapak Ibu ini judulnya aja PJJ. Isinya tadi Bapak Ibu bisa diketahui ada yang namanya materi agama sebagai landasan aspek. Silakan. Ada kemajuan agama, wawasan kebangsaan, nasionalisme, ada Pancasila sebagai titik temu. Kemudian ada apa? Moderasi beragama dalam menjaga keutuhan NKRI. Harmonisasi. Harmonisasi, ada revolusi mental. Revolusi mental. Ini yang dijadikan Bapak Ibu nanti sebagai rencana tindak lanjut. Menyusun program kegiatan, melaksanakan kegiatan moderasi. Artinya apa? Melaksanakan kegiatan itu. Kajian bersama. Nah, kajian bersama, kegiatan sosial. Kemudian mengikuti kegiatan apa? Moderasi, seminar, FGD, seminar, workshop, atau mungkin diseminasi dan sebagainya. Kemudian ada mengembangkan sosialisasi, moderasi. Apa itu? Ya tentunya Bapak Ibu harus bisa melibatkan tokoh-tokoh generasi muda, mungkin tokoh agama, menggunakan berbagai media, kemudian dalam berbagai segmen itu yang harus digunakan. Kemudian mengajak kemitraan pihak lain yang memiliki minat atau bahkan motivasi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin kegiatan yang lain dan sebagainya. Saya kira Bapak Ibu sering membuat laporan, membuat buku-buku, membuat mau mengajar itu. Pak Yadi. Itu saya kira Bapak Ibu sudah tahulah, apalagi penyuluh ini sudah sering kegiatan moderasi beragama, mengikuti di mana-mana, baik di sekolah, di kantor, di BDK, mungkin di Pemda, Pemkot, dan sebagainya. Ini kan sering. Insya Allah ini Bapak Ibu tidak ada kesulitan bahkan kendala. Kemudian yang ketiga itu ada publikasi. Ya. Yang ketiga publikasi. Dari mana tadi? Dari pelaksanaan itu. Maka ada publikasi. Ya, Bapak Ibu bagaimana untuk menyeting ya. Ini nanti akan lebih baik dan bagus. Kemudian Bapak Ibu harus ada evaluasi. Apa itu evaluasi? Bapak Ibu harus bisa melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan. Dari mulai tadi perencanaan ya hingga pelaksanaan sampai Bapak Ibu bisa mengetahui apa itu kekurangannya, apa itu kelemahannya, bahkan itu sampai kelebihannya dan lain-lain. Ini saya kira Bapak Ibu evaluasi ini Bapak Ibu akan lebih bisa mengembangkan lebih luas di dalam rencana tindak lanjut itu. Kemudian ada pelaporan. Pelaporan ini Bapak Ibu harus menyusun laporan implementasi rencana tindak lanjut tentang kampung moderasi. Bapak Ibu malah bisa. Karena apa Bapak Ibu nanti kami 2 bulan atau mungkin lebih 1 bulan saya akan memonitoring Bapak Ibu sekalian. Sejauh mana kegiatan Bapak Ibu PJJ yang dilaksanakan Pak Yadi, di tempat tugas, di lingkungan itu sudah berjalan atau belum. Nanti saya akan memonitoring Bapak Ibu. Pak Yadi. Saya monitoringnya tidak Bu Endang saja, ya mungkin Pak Arif, mungkin Pak Bupartini, ya mungkin ke Pak Alma, mungkin ke Pak Yadi dipanggil Pak Nurjaman. Oh, ya. Dipanggil Pak Nurjaman. Susanti dan sebagainya dan sebagainya. Pak Yadi. Ini mungkin bisa ke Pak Yadi, Pak Zaman mau Arif. Ini menyampaikan sesuatu. Saya monitoring. Dimut, Kalau monitoring itu nanti ada waktu Bapak Ibu sekalian. Pak Yadi. Pak Yadi. Pak Yadi.
Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Mohon maaf Pak Yadi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 8.45 menit. Jadi saya mau cut dulu Pak Yadi, biar nanti kita persiapan masuk di jam 9. Ibu Bapak sudah ready di Zoom untuk yang materi pembangunan bidang agama. Jadi Kemarin sementara ini kok susah apa pakai ini. Pak Yadi. Halo Pak Yadi. Pak Yadi. Assalamualaikum Pak Yadi. Pak Yadi. Adalah sinyal ini. Di telepon. Dihubungi HP-nya saja, Pak. Baik, baik. Halo Pak Nur, sudah siap Pak Kepala Badan? Ya, makanya ini saya hentikan dulu biar kita bisa pindah Zoom yang satunya untuk persiapan menunggu Bapak Kepala Badan. Oke, Jadi, alhamdulillah rencana tindak dulu. lanjut selesai. Ini Bapak ini Ibu, rencana tindak lanjut sudah selesai ya. Nanti sambil kita bincang-bincang kalau materi yang boleh. Oke, waktu saya silakan kepada Mas Nur Jaman Amso selaku host dan ketua panitia. Monggo, Pak Nur. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan pindah ke link Zoom yang berikutnya. Dimohon nanti Ibu Bapak kontrol suara di sekitar, kontrol mic komputer masing-masing agar tidak terlalu ribut berada di Zoom bersama Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Baik, kita tutup saja langsung, kami persilahkan untuk pindah link. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lingen dia. Wis dikirim nang Nas. Nang BRC kan ana.